La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Alhamdulillah sama salat subuh yang menaikkan Allah SWT lagi dan lagi kita syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini saat ini Allah SWT masih berikan banyak amat sangat nikmat, daripada nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan yang lebih terpenting lagi yaitu nikmat iman wal Islam. Karena keimanan dan amalan-amalan Islamlah yang akan menjadikan bekal kita setelah kita kepergian dari dunia ini. Karena semua orang pasti akan meninggalkan dunia, akan menemui alam kubur atau alam barzah, nanti alam maksar, mizan, syirat, dan yang akhirnya yang akan bisa menentukan kita ini dia akan masuk surganya Allah SWT atau nerakanya Allah SWT. Alhamdulillah sekarang ini bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban, kita luangkan waktu kita beberapa saat untuk menerangkan hadis tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban baginda Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah SWT menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam atau salat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka pada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi asbab selamat dari neraka, dan mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah SWT memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sayanya juga para pembantunya pada bulan itu, maka Allah SWT akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengan kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT, dan memperbanyak memohon ampunannya. 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah SWT dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah SWT akan memberinya minuman dari telagaku pada hari kiamat yang membuat tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Usaimah, Bayhaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Alhamdulillah, kita dengarkan satu hadis yang sering kita dengar. Alhamdulillah sekarang akhir bulan Sya'ban, semoga ini bulan Ramadan
Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, karena umur kita tidak tahu kapan, di mana, dengan cara bagaimana nanti kita akan diakhirkan hayat kita. Semoga setelah mendengar hadis ini kita persiapkan bulan Ramadan ini, ya minimal diantaranya kita senang datangnya bulan Ramadan. Suatu Muhammad sampaikan, barang siapa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkannya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik, yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Dan bagaimana taklim ini Pak sering perlu juga diadakan di rumah-rumah kita dengan anak, istri-istri kita, karena anak istri kita ini ada satu tanggung jawab. Kun anfusakum wa ahlikum naro, selamatkanlah diri kamu dan anak-anak kamu. Dari keluarga kita selain kita berikan materi, sandang, pangan, papan, dan beri lagi yaitu perlu pemahaman atas agama, karena semua anak istri kita ini adalah amanah dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.